Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kekuasaan di dunia ini tidak ada yang abadi. Janganlah ketamakan, kerakusan untuk melegalkan kekuasaan kita, lalu kita mengorbankan nyawa orang tak berdosa. Sebagai orang beriman, belajarlah menjalankan amanah kekuasaan semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu yang kecil tak bersalah meluhurkan dikau bukan dengan madah, melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan kami, menyatakan pula dengan perbuatan untuk selalu setia mewartakan kebenaran demi kemuliaan-Mu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam permenungan hari ini, dalam bacaan pertama, Yohanes mewartakan bahwa Allah adalah terang dan kita sebagai anak-anaknya dituntut untuk menjadi terang bagi sesama kita. Orang yang bersekutu dengan terang tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mereka akan disucikan dari dosa. Mereka yang mau bertobat, mau mengakui kesalahannya dan kembali kepada Sang Sumber terang itu, ia akan mengalami sukacita abadi dan keselamatan yang Tuhan janjikan. Ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak perjalanan yang menjadi warna-warni, pelangi di dalam perjalanan kita sebagai seorang beriman. Tetapi satu hal yang diingatkan oleh Yohanes di dalam suratnya yang pertama, bahwa kita mesti selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini di dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Herodes begitu takut kehilangan tahtanya. Ia takut terhadap seorang raja damai yang baru saja lahir. Itulah sebabnya ia tidak segan-segan membunuh anak-anak bayi, padahal Yesus bukan raja pembawa malapetaka. Dia datang bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi menyucikan serta mengusir dosa. Seringkali di dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita melihat ada orang yang lebih muda atau anak-anak yang berbakat yang mungkin bisa menggantikan posisi kita, lantas kita ingin memberantasnya. Bahkan kalau bisa dihilangkan dari keterlibatan hidup menggereja. Seringkali kita bahkan tidak mau kehilangan kekuasaan kita. Tidak hanya di masyarakat, posisi-posisi di gereja. Ketika ada yang lebih berbakat, mereka tidak mau digantikan. Mau dilibatkan saat bekerja keras. Tetapi untuk pada saat fashion show, saat show up, saat diberikan tugas, merasa dia yang paling bertanggung jawab, tetapi di dalam keseharian tidak mau ikut terlibat. Hari ini kita diajak untuk belajar memurnikan hati kita di dalam pelayanan. Kita melayani bukan untuk dipandang, kita melayani bukan untuk dipuji, tetapi supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehadiran kita. Jangan sampai kita terlibat di dalam kepengurusan, hanya mau tampang muka doang atau pasang muka. Ketika ada acara baru kita tampil yang paling depan, tetapi ketika bekerja kita menghilang entah kemana, tidak bisa dihubungi. Mari kita belajar untuk terus terlibat, tidak hanya pada saat-saat momen yang penting atau momen yang menggiurkan, tetapi di saat suka, di saat duka kita selalu setia, di saat bekerja kita selalu ada. Itulah yang dikehendaki. Berani menjadi martir masa kini ialah berani beregenerasi, memberikan teladan, tidak hanya berkata-kata, tetapi juga bekerja dan melaksanakan apa yang dikatakannya.
Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, maka beranilah kita seperti anak-anak Yesus dan juga kanak-kanak yang berkorban demi keselamatan bayi Yesus. Semuanya demi karya keselamatan terlaksana. Masih kecil sudah berani berkorban. Mengapa kita menghalangi mereka, orang-orang muda yang mau datang terlibat dalam hidup menggereja? Regenerasi tidak menghilangkan kekuasaan kita, karena kekuasaan kita hanyalah milik Tuhan. Mari kita laksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, karena kekuasaan hanya dititipkan oleh Tuhan supaya kita menghadirkan belas kasih Allah. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kekuasaan di dunia ini tidak ada yang abadi, karena Allah sang pemilik kehidupan. Maka ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, belajarlah untuk mengemban amanah itu di dalam sukacita yang nyata. Selamat beraktivitas, selamat mengawali pekan dengan sukacita. Amin.